Perkenalkan, nama saya Laura Hartanto, nomor induk mahasiswa 19G10160. Di sini saya akan membuat video reaction dalam menjawab beberapa soal yang sudah diberikan Bapak Wijoyoko sebelumnya dalam kelas Teologi Moral. Pertanyaan pertama, mengapa mahasiswa wajib belajar teologi moral? Jawabannya adalah yang pertama, dapat memberikan wawasan pengetahuan bidang etika hidup manusia, menumbuhkan kesadaran terhadap dimensi etika pada hidup manusia, menumbuhkan kesadaran perlunya menghormati hidup manusia pada setiap fase penting kehidupan manusia, dan juga menurut saya yang paling penting adalah mahasiswa dapat mendapatkan asertif dengan bobot poin 75 poin. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan hidup manusia terancam? Menurut PPT materi yang saya baca, yang pertama adalah kekerasan, lalu ketertiban, demonstrasi yang destruktif, dan juga pada saat-saat sekarang ini adalah ancaman dari pandemi COVID-19. Lanjut ke soal ketiga, apa yang dimaksud dengan ex corde ecclesiae? Menurut EC nomor 1, ex corde ecclesiae adalah pusat persebaran pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Menurut EC nomor 4, tanggung jawab Universitas Katolik adalah mengabdikan diri sepenuhnya demi kebenaran. Lalu menurut EC nomor 23, ex corde ecclesiae adalah memadukan keunggulan dalam perkembangan humanistik dan budaya dengan pelatihan profesional yang khusus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa harapan Statuta Unika Sugio Pranoto 2013 terhadap karakter mahasiswa? Yang pertama adalah menguasai ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikuti. Yang kedua, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral. Dan yang terakhir adalah bersikap humanis, berpikir kritis, dan berwawasan luas. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana seseorang bisa menjaga prinsip moralitas. Nah, menurut saya sendiri, dengan kita memiliki prinsip hidup dan memiliki banyak pengetahuan mengenai ilmu moral atau teologi moral, kita akan memahami bahwa kita bisa meletakkan emosi pada tempatnya. Kemudian kita juga berani mencari penyelesaian masalah dan memaafkan sesama. Kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana orang bisa jatuh dalam amoralitas. Perkenalkan, nama saya Laura Hartanto, nomor induk mahasiswa 19G10160. Di sini saya akan membuat video reaction dalam menjawab beberapa soal yang sudah diberikan Bapak Wijoyoko sebelumnya dalam kelas Teologi Moral. Pertanyaan pertama, mengapa mahasiswa wajib belajar teologi moral? Jawabannya adalah yang pertama, dapat memberikan wawasan pengetahuan bidang etika hidup manusia, menumbuhkan kesadaran terhadap dimensi etika pada hidup manusia, menumbuhkan kesadaran perlunya menghormati hidup manusia pada setiap fase penting kehidupan manusia, dan juga menurut saya yang paling penting adalah mahasiswa dapat mendapatkan asertif dengan bobot poin 75 poin. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan hidup manusia terancam? Menurut PPT materi yang saya baca, yang pertama adalah kekerasan, lalu ketertiban, demonstrasi yang destruktif, dan juga pada saat-saat sekarang ini adalah ancaman dari pandemi COVID-19. Lanjut ke soal ketiga, apa yang dimaksud dengan ex corde ecclesiae? Menurut EC nomor 1, ex corde ecclesiae adalah pusat persebaran pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Menurut EC nomor 4, tanggung jawab Universitas Katolik adalah mengabdikan diri sepenuhnya demi kebenaran. Lalu menurut EC nomor 23, ex corde ecclesiae adalah memadukan keunggulan dalam perkembangan humanistik dan budaya dengan pelatihan profesional yang khusus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa harapan Statuta Unika Sugio Pranoto 2013 terhadap karakter mahasiswa? Yang pertama adalah
menguasai ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikuti. Yang kedua, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral. Dan yang terakhir adalah bersikap humanis, berpikir kritis, dan berwawasan luas. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana seseorang bisa menjaga prinsip moralitas. Nah, menurut saya sendiri, dengan kita memiliki prinsip hidup dan memiliki banyak pengetahuan mengenai ilmu moral atau teologi moral, kita akan memahami bahwa kita bisa meletakkan emosi pada tempatnya. Kemudian kita juga berani mencari penyelesaian masalah dan memaafkan sesama. Kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana orang bisa jatuh dalam amoralitas. Yang pertama, itu penyebab faktor lingkungan manusia itu tumbuh sendiri ya kan. Terus bisa juga karena faktor tekanan, maksudnya gimana ya? Ya kayak dia tuh nggak punya jalan lain selain melakukan hal yang termasuk amoralitas itu sendiri. Terus ada juga mungkin dia nggak ada orang yang mengingatkan, mungkin kurang kasih sayang dari orang tua, apa dari kurang perhatian dari orang-orang di sekitarnya, makanya dia kayak mungkin jadi attention seeker dengan melakukan amoralitas itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Itu adalah bagaimana pengalaman saya saat saya mampu memaafkan orang lain. Jadi yang saya pernah alami sendiri, dulu itu saya punya circle pertemanan itu 3 orang. 3 orang itu jadi entah suatu waktu tuh entah kenapa mereka kayak jadi beda gitu dari sebelumnya. Maksudnya memang walaupun sebelumnya kalau mereka kalau temenan bertiga itu pasti nggak bisa dipungkiri lagi mungkin ada yang lebih deket 2 orang itu. Nah tapi ini bener-bener kayak langsung berubah gitu loh, aku yang kayak dijauhin, mereka main tanpa aku tahu, tanpa ngajak gitu. Setelah aku tanya kenapa, tapi mereka juga nggak bisa ngasih alasan yang pasti. Terus intinya kita kayak udah lost kontak banget. Terus udah berapa lama kemudian kita dipertemukan di satu universitas, satu kuliah walaupun beda jurusan, tapi kan kayak sering ketemu juga. Ya mereka tuh kayak salah satu dari temen saya ini kayak suka kalau ketemu, kalau berpapasan gitu suka nyapa atau gimana. Terus mereka kayak gimana ya, mungkin mereka pengen hubungannya kayak biasa aja gitu, dan aku juga memposisikan diri aku ya aku kayak welcome aja gitu. Maksudnya aku nggak mikir mereka kayak gimana dulu ke aku juga ya mungkin mereka punya alasan sendiri yang sebaiknya mungkin aku nggak tahu ya. Jadi ya udah sama-sama bisa sama-sama dewasa, sama-sama ya udahlah kayak gitu ya. Itu sih pengalaman saya sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih.